ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan pada malam hari ini boleh sama-sama lambaikan tangan. Tuhan baik, amin. Amin. Haleluya, Tuhan baik. Meskipun cuaca di luar sana lagi hujan, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala,
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang, kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, Engkau menguduskan kami ya Bapa. Dan juga Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam perjalanan. Biarlah boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sehingga Tuhan pada malam hari ini kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang ajaib. Kuasai tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Memberkati bibir mulut kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Biarlah pusat kehidupan kami Tuhan pada malam hari ini tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang ajaib. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita menyatakan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Nyatakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Boleh berikan salam di kanan kiri, depan belakang. Katakan mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan yang besar, tiada tandingan. Aku tak
kurang keras. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Sebab Dia amat ajaib. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita katakan, akan bayang kebesaran-Mu dan akan terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memberkah bagiku. Senang jiwa kami, senang jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhan yang menolong kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Haleluya. Kita menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar. Pengharapan kami Tuhan selalu ada di dalam. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan, ku hidup karena percaya. Berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam.
Terima kasih Bapa yang ajaib. Terimalah setiap puji-pujian kami Tuhan. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Dan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami pegang, dapat kami lakukan dan menghasilkan buah yang semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Jika ada roh-roh jahat Tuhan, iblis yang mengganggu pada saat kami mendengarkan firman-Mu, mengganggu setiap fokus kami Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk taat, ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dan fokus pada saat kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang ajaib. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, shalom. Aduh kurang semangat, shalom. Tolong kasihnya lampu. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11. Kita baca firman Tuhan ini dengan bangkit berdiri. Amos pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Topik tentang lapar dan haus. Mari sama-sama kita baca ayat 11 ini. 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ini masih banyak orang tapi bersama-sama kita baca ya. Kita baca, sama-sama kita baca supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yuk dengan suara yang lembut, suara yang kita kasih keluar suara kita yang terbaik untuk firman Tuhan ini. 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, bahkan pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mayoritas kita semua yang hadir malam ini adalah anak-anak muda, ya. Haleluya. Oma yang paling tua di sini. Saudara, satu keadaan, satu masa, Alkitab katakan waktu akan datang. Ya, ini merujuk pada waktu yang akan terjadi. Ya, kalau firman Tuhan berkata akan datang, waktu akan datang, itu berarti sesuatu yang belum terjadi. Dan saya percaya bahwa ini satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu akan tergenapi, akan terlaksana pada waktunya ketika Tuhan menghendakinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Amos seorang peternak
kambing domba di Tekoa. Bahkan bukan cuma seorang peternak, tapi dia seorang yang Alkitab katakan pemungut buah arah. Ya. Ini satu pekerjaan yang bagi orang-orang Israel mungkin bukan pekerjaan yang layak lah. Ya. Pemungut buah arah hutan. Ada di sini tukang pungut buah pekerjaannya? Ya paling tidak kita mungkin ada yang jadi satpam. Ya. Ada di sini peternak kambing domba? Sapi mungkin ada ya. Peternak ayam. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang yang latar belakang pekerjaannya mungkin bagi orang dianggap sebelah mata. Pekerjaan yang ya biasa. Tetapi diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dia tinggal di daerah selatan. Ya. Ketika kerajaan pemerintahan daripada Salomo berakhir dan berganti kepada generasi anak daripada Salomo, kerajaan Israel yang tadinya utuh itu pecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel bagian utara dan ada kerajaan bagian selatan. Nah, Nabi Amos tinggal di daerah selatan, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang atau umat-umat Tuhan yang ada di bagian utara. Karena apa? Mayoritas sebagian besar umat-umat Tuhan yang ada di daerah utara itu telah mengalami kemerosotan kerohanian, kerusakan moral. Di satu sisi mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika mereka tinggalkan gereja, tinggalkan perayaan mereka, mereka melakukan ketidakadilan kepada orang-orang. Mereka melakukan penindasan kepada orang miskin. Saudara, mari kita melihat. Amos pasal 2. Catatan di sini yang saya ingin ajak kita untuk melihat kerusakan moral dan kerohanian daripada orang-orang Israel, umat-umat Tuhan di bagian utara, di mana Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dalam ayat 4 Amos pasal 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Kerusakan moral kerohanian yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada masa itu adalah mereka menolak hukum-hukum Tuhan. Mereka menolak perintah Tuhan. Benar mereka merayakan ibadah. Benar mereka mendengar firman. Tetapi mereka menolak dalam hati mereka akan firman yang mereka dengar. Ini
Ada kata menolak, saudara. Berarti mereka pasang telinga, mereka hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, mereka melakukan rutinitas ibadah mereka, tetapi firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan mereka tolak. Itu kerusakan moral kerohanian daripada umat-umat Tuhan. Ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 dari Amos pasal 2. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Ayah dan anak pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Saudara, di sini Alkitab mencatat kerusakan moral dan kerohanian dari orang-orang umat-umat Tuhan pada masa itu adalah mereka menjual orang benar karena uang. Bahkan orang miskin, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Orang yang dalam masalah, orang yang dalam kesulitan, harusnya mereka membantu. Tetapi justru mereka membelokkan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang membutuhkan keadilan mereka. Saudara, lakukan hal-hal penyimpangan kepada mereka. Mereka menginjak-injak orang lemah, menjual orang-orang benar karena uang. Bahkan anak dan ayah, anak laki-laki tentunya, dan ayah bersepakat untuk melakukan kejahatan. Ya. Ini sangat-sangat fatal, saudara. Ini kerusakan moral dari orang-orang umat-umat Tuhan pada masa itu, orang-orang Israel zaman Amos. Mereka menjamah perempuan-perempuan muda. Dalam artian mereka melakukan asusila kepada perempuan-perempuan muda pada masa itu. Biasanya ayah ya melarang anak-anak untuk melakukan kejahatan. Ini sepakat ayah dan anak rusak. Itu yang dialami terjadi pada orang-orang pada zaman Nabi Amos. Amos pasal 5 ayatnya yang ke-7. Amos pasal 5 ayat yang ke-7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu, dan yang merampas kebenaran ke tanah. Mengempaskan kebenaran ke tanah. Saudara, ada ketidakadilan di sana. Memutarbalikkan kebenaran. Itu yang terjadi. Yang benar dijadikan bersalah, yang salah dijadikan benar. Itulah yang dialami, itulah yang terjadi pada zaman Nabi Amos ketika diutus oleh Tuhan di kerajaan bagian utara. Amos pasal 5 ayat 21 dan 23. Ya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Perayaan
ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, itu Tuhan muak. Tuhan tidak mau mendengarnya. Ya, perayaan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Israel zaman perjanjian lama, ya, mereka ketika datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong. Mereka datang ketika melakukan ibadah, mereka harus bawa kambing domba. Ya, paling sedikit kalau orang miskin itu mereka akan membawa burung tekukur atau burung merpati untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada begitu banyak korban-korban, ada korban sajian, ada korban penebus salah, ada korban penghapusan dosa. Semua ada ketentuannya kalau saudara membaca di kitab Imamat di sana. Ada korban-korban yang harus dipersembahkan oleh umat-umat Tuhan ketika mereka datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa aku menolak perayaan-perayaanmu. Dikatakan di sini, ya, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Padahal Tuhan senang ketika umat-umat Tuhan datang kepada Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Ya. Keluaran 23 ayat 25, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Keluaran 23 ayat 15 dulu, ayat 15. Ayat 15. Ayat 15 sama-sama 2, 3. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa, ya, tangan kosong. Ayat 25 kita baca. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini perintah Tuhan, ya, sesuai dengan firman Allah. Ketika kamu datang ke rumah Tuhan, jangan dengan tangan kosong, jangan dengan tangan hampa, ya. Bahkan perintah Tuhan, tetapi kamu harus beribadah. Ini kata harus. Tidak ada pilihan di situ. Pilih mau beribadah atau tidak. Tetapi di sini ada satu keharusan bagi umat-umat Tuhan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara lihat, pada zaman Nabi Amos, ketika mereka datang membawa korban persembahan mereka, ketika mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan, melakukan perayaan mereka, melakukan ibadah mereka, Tuhan berkata, aku benci kepada perayaanmu, aku menghinakan ibadahmu, perayaan. Sesungguhnya apabila kamu mempersembahkan korban kepadaku, korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Haleluya. Ini menjadi perenungan bagi kita umat-umat Tuhan. Jangan sampai Tuhan hinakan setiap perayaan kita, setiap ibadah kita.
Karena apa? Karena kita Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara. Haleluya. Amos pasal 5. Amos pasal 5. Ini beberapa catatan. Ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan. Sebab aku Tuhan tahu. Ya. Dia Tuhan yang ada di sorga tahu. Dia mengenal. Dia melihat dari sorganya, dari tahtanya dikatakan. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak. Dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit. Yang menerima uang suap. Dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Ya, menerima suap. Korupsi. KKN ada di sana. Jadi KKN itu bukan nanti di zaman kita ini. Beberapa tahun belakangan ini. Tetapi itu sudah terjadi, dialami oleh orang-orang. Umat-umat Tuhan pada masa itu. Menerima suap. Nah, saudara. Makanya Tuhan berkata. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Dikatakan saudara. Karena ada penolakan-penolakan. Ada ibadah-ibadah yang ditolak oleh Tuhan di sana. Di satu sisi tadi saya katakan di awal mereka menyembah kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain ketika mereka tinggalkan ibadah. Mereka melakukan juga penyembahan berhala. Ya, kalau saudara baca di pasalnya yang ke-5. Ya, pasal 5. Ayatnya yang ke-5 dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Ya. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ini 3 tempat di mana umat-umat Tuhan datang untuk mempersembahkan persembahan kepada berhala. Ya. Pasal 8 di ayat pembacaan kita tadi di situ dikatakan dalam ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup Haidan serta demi dewa kekasihmu yang hidup Hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Jadi mereka menyembah kepada berhala. Mereka juga melakukan penyembahan kepada Tuhan Yahweh. Tetapi saudara, ketika mereka selesai dengan penyembahan mereka kepada Yahweh, Tuhan yang hidup itu, mereka melakukan penyimpangan. Itulah beberapa catatan tentang dosa, kerusakan moral dan kerohanian dari orang umat Tuhan. Saudara, makanya ketika Tuhan berkata dalam ayat bacaan kita tadi, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan datang masanya, akan datang satu waktu. Bagi orang-orang Israel di bagian utara, Tuhan akan mengirimkan satu kelaparan akan makanan dan satu kehausan. Ya, bukan kepada makanan tetapi kepada kebenaran firman Tuhan.
lapar dan haus bukan akan makanan dan minuman, firman Tuhan katakan, tetapi mereka akan lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan katakan dalam ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Kalau terjadi kelaparan akan makanan dan kehausan akan air, mereka bisa cari. Ya. Saudara, setiap ada peperangan, apalagi yang terjadi di Palestina sekarang, Israel dan Palestina di Gaza sana. Ada begitu banyak, saudara, penderitaan. Ada begitu banyak orang-orang yang lapar, haus di sana. Dan tidak sedikit orang-orang yang meninggal. Yang diakibatkan terjadinya peperangan. Tadi pagi firman Tuhan berkata, secupak gandum harganya 1 dinar. Satu cupak itu hitungan liter, 1 liter. Ya, gandum 1 liter akan seharga dengan 1 dinar. Itu upah kerja 1 hari. Kalau upah buruh kerja harian itu upah buruh ya sekitar 100.000 1 hari. Ya, 1 hari kerja. Kalau UMP, upah minimum apa itu? Atau UMP atau UMR. Ya, untuk Sulbar itu sekitar 2,9, 2.900.000 sekian. Ya. Jadi untuk harga upah kerja 1 hari itu sekitar 99.000 sampai 100.000 untuk 1 hari. Untuk hasil kerja dari pagi sampai petang. Kalau saudara baca di kitab Injil Matius. Ya, ada yang masuk jam 6 pagi, ada yang masuk sampai jam 3 petang atau jam 5 petang, itu upahnya sama. 1 dinar. Ya. Kalau 1 hari kerja 100.000. Beli gandum 1 liter habis untuk beli gandum, upah 1 hari itu 100.000 habis hanya untuk beli 1 liter gandum. Belum lagi beli minyak, belum lagi beli bensin, kerja. Dan 3 cupak jelai, ini jelai bahan dan juga untuk membuat roti. 3 liter jelai itu harganya juga 1 dinar. 3 liter jelai, harga 1 dinar. Jadi untuk beli kebutuhan-kebutuhan yang lain, sudah habis untuk beli gandum, sudah habis untuk beli jelai. Saking bagaimana kesusahan akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, hari-hari ini juga sudah terjadi itu. Ya. Dan yang paling merasakan itu adalah Indo-Indo di rumah. Ya, ketika mereka pergi ke pasar, mereka habis ini urat leher baku tarik harga dengan baku tawar. Sudah tawar di sini, tidak puas, pergi di sini, tawar lagi di sini, tidak puas di sini, akhirnya datang lagi kembali ke sini. Tawar menawar. Haleluya. Karena apa? Sulit, susah. Itu untuk ekonomi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu untuk makanan, air. Dan air. Tetapi akan datang satu masa yang Tuhan akan kirim. Yang akan terjadi
bahwa aku akan mengirim kelaparan bukan untuk makanan, kehausan bukan untuk air, tetapi kelaparan dan kehausan untuk mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Mereka akan menyeberang dari pulau Sulawesi ini untuk cari firman Tuhan di pulau Kalimantan. Gak dapat. Mereka nyebrang ke pulau Jawa. Mereka nyebrang ke Sumatera. Ke pulau-pulau. Dari laut yang satu ke laut yang lain. Dari utara ke timur, selatan, barat. Mereka cari firman, haus, lapar akan firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Mereka tidak akan dapatkan firman. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasal 8. Haleluya. Ulangan pasal 8 ayat 3. Sama-sama kita umat-umat Tuhan membaca firman Tuhan ini. Ulangan pasal 8 ayat 3. Ayo kita baca. 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, ini pun Tuhan Yesus kutip di dalam Injil Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama lagi. Injil Matius 4 ayat 4 kita baca 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya. Manusia bukan hidup dari roti saja. Ya, yang ada pada masa itu di Timur Tengah ada yang roti. Kalau kita yang ada di Mamuju di Indonesia, ya, nasi. Manusia bukan hidup dari nasi aja. Kalau mereka yang ada di Ambon, Papua, ada papeda di sana. Manusia bukan hidupnya dari papeda saja. Kalau ada yang di Palopo, kapurung. Haleluya. Torja. Babi panggang. Ya. Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ya. Itu yang menghidupkan kita. Firman Allah menguatkan kita. Firman Allah membangkitkan iman kita. Firman Allah menolong saya dan saudara untuk keluar dari setiap solusi, keluar dari setiap persoalan kita. Memberi solusi kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi persoalan? Ada yang berikan pengertian kepada kita. Menuntun kita. Haleluya. Firman-Mu pelitku dan terang bagi jalan. Itu firman Allah. Makanan untuk bukan tubuh jasmani kita, tetapi makanan untuk jiwa kita, untuk rohani kita. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika masa itu datang, mereka pengen haus akan firman. Lapar akan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak akan mendapatkannya.
Haleluya. Mau cari firman lagi nggak dapat. Karena Tuhan kirim kelaparan, kehausan, bukan akan makanan dan air, tetapi akan firman Tuhan. Haleluya. Saya sangat percaya akan firman Allah ini akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan katakan, apa yang saya dan saudara harus lakukan sebelum masa kelaparan dan kehausan akan firman Allah ini datang kepada kita. Apakah generasi saya, atau generasi anak-anak saya, atau generasi cucu-cucu saya? Haleluya. Kapanpun itu datang, kelaparan akan firman Allah, kehausan akan firman Allah. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita mau mencari Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Amos pasal 5 ayat 14. Haleluya. Pasal 5 ayat 14. Ini langkah apa yang harus kita lakukan. Tindakan kita harus lakukan sebelum tiba masa, tiba waktu. Akan apa yang disampaikan dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-11. Mereka cari-cari firman dari laut, dari pulau ke pulau, dari utara. Tapi mereka tidak dapat. Bahkan sebelum kita baca di Amos pasal 5 itu, ayat 12, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Ayat 12, ayo kita baca. Khusus anak-anak muda, ayo kita baca ayat 12, ayat 13. Dari Amos pasal 8 ayat 13, sama-sama kita baca. 3, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mana anak-anak muda ini? Ayo sama-sama baca. 3, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Anak-anak muda yang identik dengan kekuatan, yang identik dengan semangat. Mereka mau cari Tuhan, mereka mau cari firman, gak dapat lagi. Makanya mereka lemah, mereka lesu, hilang semangat. Bukan karena gak makan, tetapi mereka pengen, roh mereka, jiwa mereka haus untuk Tuhan, haus akan firman. Tapi mereka tidak dapat. Makanya firman Allah katakan, hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, perempuan-perempuan yang cantik. Bukan berarti yang jelek aman, tidak. Haleluya. Sedang cantik saja jatuh. Haleluya. Semua di sini. Ya. Dan anak-anak teruna ini laki-laki karena haus. Laki-laki pun habis juga, jatuh, hilang. Itulah sebabnya apa yang kita harus lakukan sebelum tiba masa itu. Pasal 5 dari Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Saudara perhatikan, saya baca sebab saya ajak baca biasa loyo. Ayat 4 saudara dengar, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Yakub. Ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dan demikian firman Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu
katakan. 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yesus. Haleluya. Carilah Tuhan, kamu hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu firman Tuhan katakan. Haleluya. Ini hidup bukan hanya berbicara tentang bios, ya, bios kita sekolah, anak sekolah, kita semua tahu bios tubuh, hidup, ya. Hidup seperti saat ini, kita bernafas, kita bergerak, kita semua hidup di sini, amin. Ya. Ya. Kalau saudara tidak hidup, ya mati. Ya. Tapi ada hidup yang Tuhan maksud dalam firman Allah. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bukan cuman hidup bios atau biologi tubuh kita hidup tidak mati. Kita masih bergerak, kita pergi ke sekolah, pergi ke kantor, ke kampus, dan sebagainya, melakukan aktivitas kita. Tetapi kamu akan hidup hidup kekal, hidup iman, hidup di dalam Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sekali lagi, bukan hidup bernafas seperti ini, tetapi hidup yang dimaksud bagaimana rohani kita hidup. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan menggebu-gebu. Kasih kita kepada Tuhan semakin kita nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Beribadahlah. Mari kita mau beribadah dengan hati, segenap jiwa, segenap pikiran, akal pikiran kita dan kekuatan kita. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Bukan saja di rumah-rumah ibadah seperti ini, tetapi engkau juga bangun hubunganmu dengan Tuhan di rumah-rumahmu, di kos-kosmu. Ya. Saudara yang masih muda ini, ya, pengaruh-pengaruh dunia, hati-hati, tantangan-tantangan dunia. Jangan sampai anak-anak darah, teruna-teruna akan jatuh lesu karena mereka tidak menghargai firman Tuhan yang mereka dengar. Selama masih ada kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan, marilah kita mau mencari Tuhan. Karena akan datang waktunya, akan datang masanya, Tuhan akan kirimkan kelaparan. Tuhan akan kirimkan kehausan. Bukan akan makanan, bukan akan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur, untuk mencari firman, tetapi firman tidak mereka dapatkan. Rebah lesu pada hari itu anak-anak darah yang cantik, teruna-teruna pun akan rebah karena haus akan firman Tuhan. Haleluya. Selama masih ada waktu bagi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Mari kita mau melakukan keadilan bagi orang-orang sekitar kita. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan baik, pun hubungan horizontal kita dengan sesama manusia pun baik. Firman Tuhan berkata, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tuhan memberkati kita dengan firman Allah yang kita dengar malam ini. Mari tutup Alkitab saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Biarkan Roh Kudus akan menerangkan lebih firman Tuhan ini. Kita dengarkan malam ini. Haleluya. 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 Kita hidup karena percaya. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup itu dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan. Sesungguhnya kita hidup sekali lagi bukan hanya karena roti saja, dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Akan ada masanya orang lapar haus akan firman Allah. Akan ada, saya percaya itu. Kalau firman Allah berkata, saya percaya itu pasti akan tergenapi. Orang pengen mau untuk dengar firman, tapi firman tadi. Sama Nabi Amos ketika mereka menyampaikan firman. Ketika Nabi Amos menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang Israel, mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak hukum-hukum Tuhan untuk mereka dengar. Telinga mereka tertutup untuk firman Allah. Saudara, selama hari-hari ini Tuhan masih beri kesempatan waktu bagi kita untuk dengar firman Tuhan.
dengarlah firman Tuhan baik-baik. Tapi bukan hanya kita mendengar, tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah itu yang kita dengar. Haleluya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup soe. Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kerohanimu hidup, imanmu akan hidup ketika engkau mencari Tuhan. Engkau mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri bagi engkau di sana. Harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Kami bersyukur Puji nama. firman-Mu datang kepada kami malam hari ini. Menegur kami, nasihati kami. Kalau di waktu-waktu yang lampau, kami sering acuh tak acuh dalam ibadah kami dengan Tuhan. Seakan-akan kami jenuh, kami bosan, kami tidak peduli akan firman Tuhan, tidak peduli dengan ibadah-ibadah. Acuh tak acuh dalam hal kerohanian kami, dalam hal pertumbuhan iman kami, kedewasaan iman kami. Kami melalaikan jam-jam doa kami, waktu-waktu untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Kami lalai. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan hadirat. Firman-Mu datang menegaskan kepada kami, Tuhan, bahwa akan datang waktu yang Tuhan akan kirim. Orang akan lapar bukan akan makanan, haus bukan akan air, tetapi akan mendengar firman Allah. Untuk mendengar firman Allah akan Tuhan kirimkan kelaparan dan kehausan akan firman. Orang akan mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur. Mereka tidak akan dapat firman. Haleluya. Selama masih ada waktu Tuhan, biarkan kami mempergunakan kesempatan waktu ini untuk mencari Tuhan. Karena kami akan hidup ketika kami mencari Tuhan. Iman kami hidup, rohani kami hidup, pengharapan kasih kami akan hidup. Hubungan kami dengan Tuhan akan hidup, bahkan hubungan kami dengan sesama kami akan baik. Terima kasih Bapa, nasihat firman-Mu datang bagi kami. Hikmat Tuhan, Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, yang akan memberikan pengertian lebih dalam lagi akan firman yang kami dengar malam ini Tuhan. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati umat-umat Tuhan yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, berkati. Dalam Tuhan, setiap pergumulan yang kami hadapi, kami alami masing-masing. Kami mohon hikmat kekuatan daripada Tuhan yang akan menolong, memampukan kami. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap persoalan umat-umat-Mu. Engkau hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Engkau datang memberi kelepasan kepada mereka. Memberi jawaban-jawaban yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kami mengalami persoalan masalah karena kelakuan kami yang tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kesalahan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap nasihat firman Tuhan yang selalu datang untuk menegur kami. Fungsi firman-Mu untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah ini secara Tuhan online maupun yang hadir di dalam gedung gereja ini. Tuhan kiranya berkati setiap kehidupan kami. Berkati tiap pribadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha umat-umat-Mu, perkuliahan mereka, bahkan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan pun akan mengadakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Materaikan firman Tuhan menjadi rema dalam setiap hati kami.
Karena kami hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami akan lanjutkan dengan membawa korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami boleh beri, kami boleh beri yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan bawakan korban persembahan kita. Korban persembahan dibawakan sebanyak 3 kali. Kita angkat puji, Allah sanggup. Diberikan oleh jemaat Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah warta jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis, pukul 7 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, pukul 6:30 malam, persekutuan doa.
dan pukul setengah 8 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Yusna Yonas. Musik Elsa, Gideon, Stephen, dan Bapak Yohanes. Singers Ibu Yohana Medi, Ibu Magdalena Herman, dan Ibu Mulawati Ambah. Rebana, Angel, dan Fanny. Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Sri Jumianto dan Ibu Desi Musa. Aser Bapak Ibu Daniel Siahaan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Gusti, Tria, Wita, dan Timothy. Singers Saudara Julius, Saudari Indri Sondak, dan Bapak Petrus. Rebana, Ein, Vena, dan Gebi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Tasya dan Esther. Aser Bapak Ibu Hendy. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pengumuman tambahan. Hari Selasa buat kaum pria, bapak-bapak dan semua kaum pria, ada ibadah pelprip wilayah Mamuju di GPDI Philadelphia Talaba dimulai jam 4 sore. Jadi setiap jemaat Tuhan Talaba ya Allah. Kumpulnya di Pastori jam 3 sore dan sama-sama dengan Bapak Pendeta Max ke GPDI Philadelphia Talaba jam 4 sore mulai ibadahnya. Kemudian hari Rabu itu ada ibadah rumah tangga, ibadah perdana tahun 2024 dan dimulai dari keluarga Pastori. Mulai ibadah jam 7 malam di tempat ini, di gereja kita. Jadi ibadah rumah tangga keluarga Pastori di gereja dimulai jam 7 malam. Kemudian ibadah pemuda remaja hari Sabtu, ini juga ibadah perdana tahun 2024 dimulai jam setengah 7 malam. Jadi mari anak-anak muda, mudi, remaja, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari Sabtu jam setengah 7 malam di gereja, di tempat ini. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, demikianlah jadwal sepekan kita. Saya menghimbau kembali buat seluruh jemaat Tuhan memperhatikan setiap jadwal yang telah ditentukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri dan ibadah kita akan ditutup oleh Oma Gembala. Saya persilakan.
bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua yang kami telah buat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan lipat gandakan sesuai dengan janji firman-Mu. Diberkati orang yang memberi dengan sukacita, akan diserami dengan kelimpahan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya semua telah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami berpisah, pulang bersama-sama dengan anak-anaknya akan kembali ke rumah. Dan biarlah di sepanjang malam ini Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Dan biarlah di sepanjang malam ini semua akan beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kita semua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.